Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kita ada lagi dalam sebuah kehidupan satu hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita sekalian. Dan mari kita berdoa untuk firman Tuhan sebagai pegangan kita di hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menghantar dan memberikan kepada kami hari baru. Tuhan, kami percaya ada rencana dan maksud Tuhan yang baik di hari yang Tuhan anugerahkan ini. Dan biarlah kami melangkahkan kaki berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima pada hari ini. Roh Kudus menolong kami melalui pembacaan dan renungan firman ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita saya ambil dari kitab Amsal. Amsal pasal 24 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Amsal pasal 24 ayat 15 sampai dengan ayat 18, firman Tuhan demikian. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jangan bersukacita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan mukanya daripada orang itu. Demikian bacaan firman Tuhan bagi kita sekalian pada pagi hari ini. Sebuah pertanyaan kepada kita sekalian. Bapak Ibu, apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara? Apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya rencanakan untuk hidup kita di hari yang baru ini? Tentu kita semua punya jawaban masing-masing. Tetapi bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, ada sebuah pesan firman Tuhan supaya janganlah kehidupan kita ini dipengaruhi oleh hal-hal yang buruk. Jangan dikuasai oleh hawa nafsu yang bersifat sementara. Jangan mereka-rekakan yang jahat bagi orang lain. Jangan menginginkan bahwa orang lain itu hidup seturut dengan apa yang kita mau. Dan juga jangan merencanakan hal-hal yang bisa berakibat fatal kepada orang lain. Kecenderungan hati kita adalah suka iri, suka sirik kepada orang lain. Tidak senang melihat kalau orang bahagia. Susah kalau melihat orang senang. Kita tidak mau kalau orang itu kemudian sepertinya menjadi saingan bagi kita. Dan kita berusaha supaya hidup kita lebih daripada orang lain. Namun jalannya adalah ketika kita menginginkan kejatuhan daripada dia. Firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara mau memperingatkan kita bahwa ketika kita hidup, lalu hidup kita itu dipenuhi dengan sukacita, tidak dikotori oleh pikiran-pikiran yang merusak kita. Sebenarnya kita sudah bahagia di hadapan Tuhan. Karena kalau kita dalam penilaian Tuhan bahwa hidup kita itu benar, kita akan berbahagia. Maka mari jangan memberi diri kita, hidup kita, hati kita dikuasai oleh cara-cara berpikir yang keliru, yang bertolak belakang dengan keinginan Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Pikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidupmu. Karena pesan Tuhan, kita harus menjadi garam. Kita harus menjadi terang. Jangan merusak pikiran kita, hati kita dengan perkara-perkara yang justru akan menjerumuskan kita, melemahkan iman kita. Tapi pikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Kalau Tuhan mau supaya orang lain lebih baik hidupnya, Tuhan mau memberkati orang lain, maka berilah kesempatan supaya Tuhan bekerja dalam diri mereka. Sekali lagi, jangan pikirkan hal-hal yang negatif. Karena pemikiran-pemikiran yang sesaat dan sesat itu justru akan melumpuhkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Justru akan mengaburkan pandangan kita dan perjalanan hidup kita. Milikilah hati yang bersih. Beri hidupmu dipimpin oleh Tuhan. Dan kuasailah dirimu.
supaya kita mendapatkan tempat yang terbaik daripada Tuhan. Supaya Tuhan berkenan akan hidup kita. Mari langkahkan kaki kita dan tariklah napas kita. Bawa serta Kristus dalam hidup kita. Jadikan Kristus sebagai pusat dalam kehidupan, tindak tanduk kita, pemikiran kita sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mau memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Kami mau melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan, supaya hidup kami menjadi berkat. Tolong supaya kami tidak memberi hidup kami, diri kami, pikiran kami dikuasai oleh pikiran-pikiran yang negatif, yang salah, yang keliru, yang justru akan menjerumuskan kami. Kami menjadi sahabat bagi orang lain, menjadi kawan bagi mereka, untuk mengangkat mereka. Seperti Tuhan juga sudah mengangkat anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur dan berterima kasih dan menjalani hidup hari ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa.